model pembelajaran problem basis learning. Silakan saksikan video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Siap, hormat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Baik. Oke, absen dulu ya. Siapa yang sudah hadir hari ini? Ada berapa orang yang sudah hadir? Ada. Novianti, silakan berdiri. Tidak ada? Tidak ada. Kenapa dia sakit? Amelia email. Ada di sini Bu. Banyak sekali undangannya. Julia Natasha. Terapi ya. Elsa Aprilia. Elsa tidak ada juga. Elviana pakai ban. Farah Nada Farah Fadila. Banyak sekali yang tidak hadir ini. Tiga Wahyuni. Oke, bagus rapi. Firmansyah. Balik belakang Firman. Oke. Di Ramadhani. Berdiri. Laila Ramadhani. Laila. Ya, hadir. Krisnayanti. Lunayanti. Tidak hadir lagi. Oh, ada. Berdiri Luna, itu dia. Ada pakai bentika. Lunianti. Kembar ya. Ya, Marlina Saladandi. Nadia Safira. Aduh, kenapa tak pakai bentika tadi ya? Nova Lisa. Nia Susanti. Kita cari Nia Susanti ya. Novita Malasari. Nur Aisyah. Nur Aisyah, kenapa bajunya lengannya itu dulu? Panjang Bu. Kepanjangan. Memang tidak diukur ya. Nur Zaila. Silakan berdiri Zaila. Nur Halisa. Ragib. Ragib nggak pakai banting langsung. Balda. Ya, hadir. Rastiana. Ria Pinola. Salsa. Siti Jufria. Windy. Empat orang yang nggak hadir.
Ada yang tahu apa hukum Lavoisier? Tidak tahu? Tidak. Karena kalian belum belajar ya. Sekarang aku mau tanya, ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Tahu. Ya silakan Tentang lagi. ikatan kimia. Ikatan kimia. Yang lain benar kita belajar tentang ikatan kimia? Yes. Oke, kalau begitu apa poin-poin penting di materi ikatan kimia yang kalian masih ingat? Silakan. Sudah ada yang ingat ini? Misalnya ikatan ion, ikatan kovalen. Novi, apa itu ikatan ion? Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk dari serat kelima, elektron positif dan elektron negatif. Oke, bagus. Jadi ikatan ion yang kita sudah pelajari itu adalah terbentuk dari serat terima elektron. Yang lain masih ingat apa itu ikatan kovalen? Ya, ikatan kovalen adalah pemakaian terbentuk bersama elektron. Pemakaian bersama elektron. Baik. Kalau yang lain? Tidak ada lagi yang diingat dari bab kemarin materi lalu? Saya Bu, Ya silakan, Revinola. ada ikatan kovalen polar dengan non polar. Nah, bedanya polar dan non polar masih ingat? Masih Bu. Apa? Kalau ikatan kovalen polar itu ada kutub yang terbentuk, kalau misalnya non polar tidak ada Bu. Bagus sekali kelas kalian ya, masih ingat semua materi. Oke, beri aplaus. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan yang tadi, hukum dasar kimia, tapi kita akan belajar di sini hukum Lavoisier. Sebelum masuk di materinya, kalian lihat gambar. Ada gambar apa ini? Ada gambar api unggun. Nah, pasti yang sering ikut kegiatan pramuka pernah sering sekali ya melihat api unggun. Atau ada yang sama sekali belum pernah lihat di sini? Sudah? Oke, sekarang ibu mau tanya, kayu yang dibakar pada saat api unggun itu apakah masanya sama? Beratnya ya? Misalnya sebelum dibakar dan sesudah dibakar. Mana yang lebih berat? Sebelum dibakar. Kenapa yang sebelum dibakar lebih berat daripada yang sesudah dibakar? Karena yang sudah dibakar sudah jadi abu. Yang sudah jadi abu dan jadi arang. Oke, berarti dia sudah terbentuk materi-materi baru ya? Bukan hanya kayu, tetapi sudah jadi arang dan jadi abu. Nah, apa hubungannya peristiwa tersebut dengan hukum Lavoisier? Nah, ada yang sudah baca bahan ajar? Belum ada? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menyebutkan hukum kekekalan massa dengan benar, yang kedua menjelaskan hukum kekekalan massa, yang ketiga merancang percobaan untuk membuktikan hukum kekekalan massa. Jadi kalian akan yang terakhir ya, setelah kalian bisa menyebutkan, kalian menjelaskan, kemudian kalian akan merancang percobaan untuk membuktikan apa itu hukum kekekalan massa. Nah, adapun model pembelajaran yang kita akan laksanakan di sini itu adalah model pembelajaran PBL, Problem Basis Learning. Di sini sintaks yang pertama apa? Orientasi visual pada siswa. Yang kedua, ketiga, yang keempat, yang kelima, Oke, jadi ada 5 sintaks yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran ini ya. Oke. Untuk sintaks yang pertama, silakan kalian amati video berikut. Oke, Saya sediakan air yang sudah diberi. Ada kelihatan? Buktikan hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Di sini sudah saya ada sediakan videonya. air yang sudah diberi berwarna, diberi indikator. Kemudian ada permennya permen Dieskul, dan ada timbangan. Di sini kita gunakan timbangannya timbangan kue saja. Sekarang kita timbang dulu antara air dengan permen Dieskul ini. Kita masukkan ke dalam timbangan.
masukkan permen Gesco ini ke dalam air. Kita masukkan, kita tahan dulu, kemudian kita rapatkan bentuknya plastik ini biar nanti tidak ada zat yang hilang, tidak ada energi yang hilang sebelum direaksikan. Nah, sekarang kita reaksikan, kita lepaskan, kita lihat reaksinya. Nah, permen ini sudah bereaksi dan menghasilkan gelembung-gelembung gas. Kemudian warna yang tadinya biru juga berubah sekarang menjadi berwarna kekuning-kuningan. Nah, ini adalah gas yang dihasilkan adalah gas CO2, sehingga nanti ini sudah mulai menggembung. Kita tunggu sampai reaksinya selesai dan kantong plastik ini sudah mulai menggembung karena diisi oleh gas CO2. Gas CO2 hasil dari reaksi antara permen dengan air tadi. Kita tunggu sampai reaksinya selesai, lalu nanti kita timbang lagi setelah reaksinya selesai, apakah masanya akan tetap sama seperti semula atau tidak. Ini sudah terlihat mulai menggembung. Masih ada permennya. Kita tunggu sampai habis. Warna yang biru sekarang berubah menjadi warna kehijauan. Kita timbang kembali. Kalau tadi beratnya adalah 230, sekarang kita lihat 200. Ya, itu ternyata tetap 230. Ini menunjukkan bahwa zat hasil reaksi itu sama dengan zat sebelum bereaksi. Nanti menunjukkan hukum kekekalan massa. Bagaimana kalian setelah mengamati video tersebut? Apa yang bisa kalian tanggapi? Perubahan warna itu. Oh, perubahan warna yang tadinya biru jadi warna apa? Hijau. Hijau muda. Berarti ada reaksi ya? Ya. Nah, terus di situ kan ada timbangan. Bagaimana masanya tadi? Kalau dari videonya. Jadi sebelum dimasukkan, sebelum permen Gesco dimasukkan sama. Sudah dimasukkan. Sama ya? Oke. Kalau begitu kalian akan melakukan
Jeskur sama air berwarna. Kalau kita di sini menggunakan betadin sama vitamin C. Untuk alat kimia yang membantu di situ ada layer, tabung reaksi, karet penutup, sama betadin. Oke, kita ambil hasil pengamatan. Kalian tulis semua perlakuan sama hasil pengamatan. Paham? Kemudian kalian tulis bagaimana masa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi di pertanyaannya dan kalian simpulkan. Oke, sampai sini jelas? Jelas. Oke, kita langsung ke lab saja.
LKPD-nya berdasarkan bahan ajar atau referensi lain. Silakan buka di HP kalian ya. Masa sebelum reaksinya berapa? Sudah reaksinya berapa? Berarti kesimpulannya masa sebelum reaksi dan sesudah reaksinya dengan reaksinya ini juga nanti lihat di HP reaksi tadi itu vitamin C dengan betadine persamaan reaksinya tuliskan ya. Oke, kalau kalian punya bagaimana? Sama ya. 32,76. Ini dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Satu kelompok itu harus kerjasama ya. Ini dijawab masa sebelumnya berapa dan sesudah reaksinya berapa. Apakah memenuhi kesalahan masa atau tidak? Ayo. Masa sebelumnya dan sesudahnya sama? Berarti dia memenuhi ukuran masa. Jangan lupa lihat reaksinya di dalam reaksi Kalau kelompok kalian sudah? Sama. LKPD-nya sudah selesai? Sudah. Bacakan pertanyaan-pertanyaannya? Sudah. Oke, sekarang waktunya kalian untuk presentasi hasil kalian ya? Iya. Dimulai dari kelompoknya Ria Vinola, silakan. Presentasinya mau di depan kelas atau? Oh, di tempat masing-masing. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Vinola Samadwi akan mempresentasikan tentang percobaan kami di lab tadi. Dari hasil percobaan kami dapat disimpulkan atau dapat kita temukan bahwa masa sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Dan juga pada saat kita praktek ada terjadi reaksi, yaitu awalnya warna betadine yang merah menjadi pudar ketika ditaruhkan vitamin C. Tadi kan Ria Vinola bilang masa sebelum reaksi dan sesudah reaksinya kan sama. Ada baiknya itu disebutkan berapa masa sebelum reaksi dan sesudah reaksi. Masa sebelum reaksi dan sesudah reaksi yaitu 36,6. Sebelum 36,6, sesudah 36,6. Iya, Bu, sama. Baik, dari kelompok lain ada pertanyaan? Saya Bu, Ya silakan Novi. kenapa betadine berdiri? Perkenalkan, nama saya Novita Malasari. Saya akan bertanya kepada kelompoknya Reginald. Kenapa terjadi perubahan warna saat betadine yang berwarna merah dimasukkan vitamin C itu berubah jadi bening? Kenapa terjadi? Oke baik, jadi pertanyaannya Novi itu kenapa betadine-nya tadi dari warna merah begitu direaksikan dengan vitamin C warnanya hilang? Alasannya kenapa begitu ya? Silakan. Dia terjadi perubahan warna karena di vitamin C itu ada asam ascorbat yang menghilangkan warna, bau, dan rasa pada iodin. Iodin sendiri terdapat pada betadine. Oke baik. Sudah bagaimana? Sudah Bu. Paham? Jadi seperti yang dikatakan. Oke baik, beri aplaus untuk kelompok. Oke, silakan kelompok berikutnya. Sabar, Bu. Ya, kelompok 3.
massa zat sebelum dan setelah sama, yaitu 36,84. Dan percobaan yang kami lakukan ini memenuhi hukum kekalahan massa karena massa sebelum dan setelah itu sama. Oke, baik. Beri aplaus. Ya, lanjut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Malasari akan mempresentasikan hasil percobaan kami di lab. Jadi, massa reaksi yang terjadi sebelum dan sesudah itu sama, 32,76. Dan percobaan tadi itu memenuhi hukum kekekalan massa karena reaksi sebelum dan sesudahnya itu sama. Beri aplaus. Setelah kalian presentasi, melakukan praktikum, mendengarkan teman-teman kalian, bertanya, memberi tanggapan, apa yang kalian bisa simpulkan dari pembelajaran kita hari ini, dari percobaan yang telah kalian lakukan dan KPD yang kalian isi? Bagaimana tentang hukum kekekalan massa? Ini kesimpulan kalian. Sofi, bagaimana? Yang final bagaimana? Massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu sama, Bu. Oke, jadi menurut hukum kekekalan massa, massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama. Tetapi yang perlu kalian ingat di sini bahwa dalam sistem tertutup. Paham? Nah, seperti contoh yang di depan tadi, Bu kasih lihat api unggun yang dibakar. Kenapa massa sebelum dan sesudah reaksinya beda? Karena ada zat yang terbang, paham? Ada abu yang kalian bilang. Nah, kalau percobaan yang kalian lakukan dengan video yang Ibu tampilkan di awal, itu dalam sistem tertutup. Kalian tutup kan yang layarnya? Iya. Ya, makanya dia dalam sistem tertutup berlakulah hukum kekekalan massa, bahwa massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama. Paham? Paham. Oke, kalau paham silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Untuk mengetes kemampuan kognitif kalian, Ibu akan memberikan evaluasi seperti biasa ya. Jadi evaluasinya ada 5 nomor. Silakan lihat di PPT. Jangan menyontek, kerja sendiri. Iya. Boleh langsung tulis jawabannya saja. Jangan lupa tulis nama, kelas, sama jawabannya. Silakan. Kelihatan PPT-nya? Gampang tuh, nggak susah. Coba sampai tadi. Hasil evaluasi kalian akan dibagikan di minggu berikutnya. Sekarang kita refleksi dulu. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang. Ya, Warna hijau. di antara yang bertiga. Ini yang mana yang mewakili perasaan kalian? Kuning, Merah. Warna kain. biru dan hijau ya. Berarti pembelajaran kita menyenangkan ya? Oke. Thank you, Pras. Sebelum pulang, berarti selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Kalian sangat bagus ya. Yes. Semoga nilai evaluasinya juga bagus. Amin. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hukum prose. Nanti bahan ajarnya seperti biasa Ibu bagikan di grup WA. Oke, sebelum pulang kita berdoa dulu. Silakan rakitin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dimulai.